asalkan mereka mau bertaubat. Kalau kita taubat, Allah tuh ampuni semua dosanya. Jangan ragu, udah tutup mata dari buruk-buruk sangka. Saya yakin Allah pasti ampuni dosa saya meninggal husnul khatimah, yakin. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann, jangan kalian itu mati kecuali kalian baik sangka kepada Allah. Wafat husnul khatimah, insyaallah bertemu di jannah. Amin. Dah baik sangka sama Allah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Enggak cukup sampai di taubat, tapi dilanjutkan lagi. Setelah taubat ngapain? Nah, enggak cukup sampai taubat doang. Tapi setelah taubat, orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidupnya dibimbing Allah adalah mereka yang mau bertaubat kembali ke Allah, wa amana, lalu beriman dengan sebenar-benarnya iman. Yang ketiga, wa amilah salihan, lalu dia memperbanyak amal salih yang dia kerjakan. Seperti yang tadi dikatakan, kalau dulunya dia bangun malam-malam untuk menonton tayangan sepak bola, maka sekarang dia gunakan bangun malamnya untuk hal-hal yang baik. Kalau dulu subuh-subuh gelap-gelap dia keluar mencari rezeki, maka sekarang subuh-subuh tetap mencari rezeki, tapi rezekinya dikonversi dalam bentuk lain, yaitu memperbanyak ilmu untuk dia miliki. Setelah ilmu dia dapat, rohaninya terpenuhi, gizi ruhnya sudah dipenuhi, maka dia mencari rezeki. Kalau dulu dia tuh habis-habisan dananya untuk judi, untuk berbuat yang Allah nggak suka, maka sekarang hartanya tuh habis untuk derma. Sebagaimana kata Nabi, mana qasat malun min shadaqatin bal yazdad. Sedekahmu tidak akan pernah mengurangi hartamu, bal yazdad, justru malah bertambah, bal yazdad, dan makin bertambah. Maka sebagaimana dulu dia jor-joran mengeluarkan harta di jalan yang gak Allah suka, sekarang dia pun jor-joran mengeluarkan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Jadi kita lihat aja, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita tuh ngapain? Sekarang dibalik aja posisinya. Dulu jauh dari Allah, sekarang mendekat. Dulu gak taat syariat, sekarang berusaha untuk taat. Dulu menjauh dari dosa, sekarang mendekat kepada selaksa pahala. Walaupun tetap kita tuh nggak pernah bisa lepas dari dosa, manusia banyak dosanya termasuk yang berbicara. Tapi kan kita lagi berproses untuk jadi hamba yang lebih baik. Dan proses itu kan nggak instan, proses itu kan lama. Ditajamkan, dipanaskan, didinginkan. Setelah nanti kita berproses, jadilah kita hamba yang disayang Allah. Karena 3, taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan banyak beramal salih. Pokoknya jangan milih-milih. Milih-milih boleh ya, artinya memilih saya harus jadi sedekah itu tepat sasaran, cerdas. Jangan sampai salah. Mana yang saya memilih itu harus, tapi maksudnya kalau bisa ditanam, ditabur semua tanaman-tanaman kebaikan itu lebih baik lagi. Tapi sedekah memang harus tepat, cerdas. Kalau takut-takut nanti nggak tepat, hanya menguap begitu saja. Nggak tepat, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau orangnya amanah, tepat, dan kita yakin bersama hal itu, dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa ini menjadi hal yang lebih baik, tentu itu akan makin baik banget hadirin. Karena kan waktu kita terbatas ya, waktu kita terbatas, sedangkan kita harus punya amalan cerdas dengan waktu yang terbatas. Berarti mau nggak mau, kita harus jeli melihat potensi setiap amal salih. Kalau di titik A, amal salih kita bisa menjelma jadi amal salih yang luar biasa, silakan invest sedekah jariah kita kepada titik A. Titik B sama. Titik C sama. Kalau kita melihat hal-hal potensi amal soleh itu akan berkembang luas, bismillah, dengan taufik dan izin Allah,
luangkan, entah tenaga, entah waktu, entah harta, entah pikiran, entah ilmu, dan semua hal yang bisa kita dedikasikan untuk agama Allah, investasilah di sana. Karena sejatinya orang-orang yang bersedekah, dia sedang menginvestasikan hartanya untuk kepada kehidupan yang lebih abadi. Kita yang menginvestasikan diri kita untuk duduk di majelis ilmu dalam beberapa waktu, sedang menginvestasikan waktu kita ini untuk kehidupan yang jauh lebih abadi dengan balasan yang jauh lebih tinggi. Maka manusia harus kenal konsep 3 tadi. 1, taba, bertaubat. 2, wa amana. Apa artinya wa amanah? Beriman. Yang ketiga, wa amila salihan, dan dia banyak beramal salih. Summah tada, barulah kalau 3 ini tadi mereka kerjakan, summah tada. Kalau 3 yang tadi mereka kerjakan, mereka akan dapat petunjuk, hidayah, guidance, dapat direction, dapat pemberitahuan kamu harus kemana, ke kanan atau ke kiri, maju terus atau kita harus berhenti, atau bahkan kita harus mundur beberapa langkah untuk nanti melesat lebih kencang. Allah tuh yang ngasih petunjuk. Makanya dalam hadis Muslim dulu banget di Masjid Fatimah Garung pernah kita pelajari, firasatul mu'min. Di antara kelebihan orang-orang yang dekat sama Allah, Allah berikan firasat. Ada firasah, firasatul mu'min, firasat orang beriman. Kalau mau dapat petunjuk, rumusnya 3. Apa aja hadirin? Taubat. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, beramal salih. Kita pasti akan diberi petunjuk sama Allah. Ayat 82, 83. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma, dan mengapa engkau a'jalak, datang lebih cepat, an qaumik, daripada kaummu, ya Musa, wahai Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala hum ulai ala athari. Musa menjawab, mereka itu sedang menyusulku dan aku bersegera kepadamu ya Allah agar engkau ridha kepadaku. Mau tahu gimana hidup? Apa kunci supaya hidup kita diridhoi Allah? Kuncinya ada di ayat 83 Quran surah Thaha dan 84 Quran surah Thaha. Ketika Musa ditanya, "Wahai Musa, kok kamu cepat banget, lebih cepat daripada kaummu?" Lalu Musa jawab di 84, dan ini kunci hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Qala hum ulai ala asari. Kaum saya juga akan menyusul ya kaum saya juga akan nyusul ya Allah. Wa ajiltu ilaik, tapi saya bersegera menuju engkau. Rabbi litarda, supaya engkau ya Allah ridha kepadaku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera kepadamu Rabbi ya Allah litarda, supaya engkau ridha kepadaku. Jadi rumus supaya hidup kita diridhoi Allah itu adalah bersegera. Ayo cepat ke Allah. Jangan tunda-tunda, jangan bilang besok, jangan bilang nanti, jangan bilang lusa, jangan bilang nanti pekan depan, jangan bilang nanti Rabu depan, jangan bilang nanti Jumat depan deh saya mau sedekah. Jangan, sekarang, do it now. Sekarang. Wa ajiltu ilaika rabbi, dan aku ya Allah, aku bergegas menuju engkau, aku bersegera menuju engkau, aku bercepat-cepat untuk menghadap kepada engkau, litarda, supaya engkau ridha kepadaku. Perkataannya para ulama, kalau kita berniat beramal soleh di waktu pagi, jangan tunggu sampai petang.
Kalau berniat beramal soleh di waktu petang, jangan nunggu sampai pagi. La tantadhirul masa, la tantadhirus sabah. Jangan nunggu sore, petang, jangan nunggu pagi. Kalau bisa hari itu, detik itu juga, menit itu juga. Kalau jamaah nggak bisa, dicatat, dititipkan kepada yang lain. Karena takut-takut kalau umur kita nggak nyampe, nanti keluarga kita tahu niat baik kita. Pah, kalau mamah meninggal, mamah berwasiat, mamah mau A, mau B, mau C. Supaya ada pasangan hidup kita nanti yang menjalankan wasiat itu. Sebaliknya suami juga sama. Nanti kalau ayah meninggal duluan, titip ya mah, ini A, ini B, ini C. Sisa waktu usia kita tidak seberapa lama lagi. Sangat sebentar. Kalau Rasul wafat 1000 tahun beliau di bawah tanah, usia beliau di atas tanah hanya 63 tahun dan beliau di bawah tanah ribuan tahun. Usia kita sebentar di atas tanah, nanti kita bakal lama, kalau Allah mengizinkan kita bakal lama di bawah tanah. Maka bekal itu nggak bisa sederhana, bekalnya harus panjang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bilang, alangkah sedikitnya bekal yang aku punya dan alangkah panjangnya perjalanan nanti sesudah mati. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi yang paling Nabi cinta, nomor urut 1 dari kalangan laki-laki dewasa. Nomor urut 1 dari kalangan laki-laki dewasa yang paling Nabi cinta, Abu Bakar. Apa yang beliau ucapkan? Aduhai, sedikit bekal yang aku miliki dan panjangnya perjalanan sesudah aku mati nanti. Bayangkan hadirin, ini Abu Bakar yang bilang jamaah, bukan kita. Sekelas beliau aja masih khawatir. Beliau tetap berbaik sangka kepada Allah tentu saja, tapi kekhawatiran itu tuh muncul karena iman. Kekhawatiran itu muncul karena beliau merasa amal solehnya kurang, padahal kita tahu rekam jejaknya Abu Bakar, miliaran sedekahnya. Waktunya habis untuk berjuang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah. Bahkan beliau ketika berhijrah, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi berhijrah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi beliau tetap ada perasaan, aduhai, alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki, panjang perjalanan sesudah mati nanti. Beliau tuh lagi ngingetin kita yang amalnya nggak seberapa. Ridha, supaya engkau ridha kepadaku. Kata Nabi, seseorang hamba yang datang ke Allah satu jengkal, Allah akan datang kepadanya satu hasta. Siapa yang mendatangi Allah satu hasta, Allah mendatanginya satu depa. Siapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju hamba tersebut. Berarti kalau kita lari menuju Allah, maka Allah lebih. Jangan tunda-tunda, segera. Jangan bilang nanti-nanti, segera. Karena nanti itu adalah cara syaitan untuk menunda kita dalam beramal. Kalau kita menunda dalam beramal, kita sendiri yang rugi. Saya harus jenguk, alhamdulillah ada waktu luang bisa jenguk sahabat yang sakit, jenguk. Keistimewaan menjenguk orang sakit itu, kata Nabi, sesiapa yang menjenguk orang sakit, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan kalau dia berjalan di koridor rumah sakit, maka kata Nabi SAW, itu bukan koridor rumah sakit sebenarnya, tapi itu adalah taman-taman surga.
Kalau dia nggak di rumah sakit tapi dia sakitnya di rumah, kita tengok ke rumahnya, itu bukan ruang tamu sebenarnya, tapi itu taman surga. Bukan kamarnya dia sebenarnya, tapi kita lagi berjalan-jalan ke taman surganya Allah. Manusia bilang rumah sakit, tapi Nabi bilang taman surga. Manusia bilang ini rumahnya beliau, tapi Nabi bilang kalau kita menjenguk orang sakit, kita sedang di taman surga. Di taman surga didoakan 70.000 malaikat. Kalau ada yang sedang kurang sehat, jenguk. Karena di antara haknya seorang muslim pada muslim yang lain, kalau sakit dijenguk, seraya didoakan. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, peninggi derajat. La ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, nanti dia jadi suci dengan izin Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah ada bagi seorang muslim sesuatu yang membuat dia terluka, bahkan sampai tangannya yang tertusuk dengan jarum atau duri, lalu sakit karena tusukan itu, kecuali itu menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Kita ketusuk aja, menggugurkan dosa. Kesandung, kepleset, terjatuh, kesleo, itu gugurin dosa-dosa kita. Semoga insya Allah ini kepleset hamba, ya Allah, gugurkan dosa-dosa hamba yang begitu banyaknya. Banyak istighfar. Nanti dilihat juga ya hadirin, orang yang sakit itu ridho atau enggak. Kalau dia sakit dan dia ridho dengan ketetapannya Allah, maka akan menjadi penggugur dosa, peninggi derajat. Tapi kalau dia sakit dan dia mengeluh, berburuk sangka kepada Allah, dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya menikmati rasa sakitnya. Makanya kalau sakit, sambil berbaik sangka kepada Allah, sambil zikir. Jangan alahyung. Sakit istighfar, astagfirullah, istighfar. Jadi kepada Allah kita harus ngapain? Bersegera, cepet. Wayahnya ngaji, wayahnya sholat. Wayahnya ngaji, mangkat. Wayahnya capek, istirahat. Ibu, ini ada pengajian nih, Kamis jam 8 sampai jam 9, mangkat. Udah berangkat aja jemaah. Kalau pas luang tentu saja. Luang berangkat. Waktu kita terbatas. Kita harus punya amalan cerdas di waktu yang terbatas. Tadi ayat berapa hadirin? 85. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Ayat 85. Dan Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, siapa Samiri? Samiri itu menurut beberapa keterangan Dajjal. Samiri itu menurut beberapa keterangan, Samiri adalah Dajjal. Samiri, Dajjal. Begitu hadirin. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, dan Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, bukankah Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang baik? Afatala alaikumul ahad, apakah terlalu lama bagimu masa perjanjian itu? Am aradtum, ataukah kamu menghendaki ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, apakah kamu menghendaki kamu dimurkai sama Allah? Fa akhlaftum mau'idi, mengapa kamu melanggar perjanjian denganku? Jadi Nabi Musa alaihi salam tuh dengan kaumnya membuat perjanjian agar mereka senantiasa beriman. Tapi setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ada sebagian di antara kaumnya Musa tuh kabur, kembali kepada kekufurannya. Sebagian ada yang beriman. Lalu Musa negur, ya qaumi, kaumku, kamu ini kenapa sih? Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah, kan Allah sudah buat perjanjian kepada kita dengan perjanjian hasanah yang baik.
Emangnya lama ya nunggu mati itu? Maksudnya kan kalau kamu beriman, kamu wafat, kan Allah janjikan syurganya Allah sebagai tempat tinggal kesudahanmu nanti. Terus Nabi Musa bilang, afatala alaikumul ahdu? Memangnya janji Allah tuh terlalu lama ya buat kamu? Pertanyaan ini tuh bisa kita aplikasikan ke hidup kita sebenarnya. Kita kan kadang gak sabaran, ya Allah saya udah berdoa kenapa belum terkabul? Ya Allah saya udah berdoa kok belum kelihatan tanda-tanda diijabah doa saya. Coba dilihat Nabi Musa bilang apa? Untuk kita-kita yang kadang masih mempertanyakan, ya Allah kenapa doa saya kok belum terijabah? Kenapa kok apa yang saya pinta belum terkabul? Coba lihat Musa bilang apa kepada kaumnya di Quran surah Thaha ayat ke-86. Ketika kaumnya itu kembali kepada kekufurannya setelah mereka beriman dan Allah tolong, Musa bilang, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanah? Bukankah Allah sudah buat banyak kebaikan kepada kita dan Allah memberikan janji-janji baiknya kepada kita? Kalau kita beriman, akhir kesudahannya pasti baik. Afatala alaikumul ahdu? Dan apakah kamu tuh nunggunya kelamaan? Maksudnya? Dan apakah bagimu terlalu lama janji-janji Allah itu yang benar datangnya? Kalau kita tarik kepada persoalan hidup kita yang tadi mempertanyakan, kapan ya Allah doa saya dikabul? Kapan ya Allah permintaan saya diijabah? Emangnya terlalu lama ya jemaah bagi kita menunggu tentang janji-janjinya Allah? Kalau doa kita dikabul, itu baik buat kita karena itu yang kita pinta. Tapi kalau doa kita belum Allah kabulkan, harusnya kita lebih senang, lebih bahagia karena kita yakin Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik untuk kita dari yang kita pinta. Kalau doaku dikabul aku bahagia, tapi kalau doaku belum dikabul aku jauh lebih bahagia karena yang pertama itu yang aku pinta, sedangkan yang kedua itu yang Allah akan berikan kepada diriku. Karena yang pertama itu keinginanku, tapi yang kedua itu keinginannya Allah. Keinginan kita bertemu dengan keinginannya Allah udah pasti keinginan Allah yang terbaik. Afatala alaikumul ahdu? Kelamaan ya. Kelamaan nunggu janji Allah itu terwujud. Kelamaan menunggu semuanya. Nggak ada yang lama. Kita tinggal dicabut nyawanya oleh Allah lalu kita mati, dikubur. Sejak saat itu kita akan melihat buah dari doa selama ini. Sejak saat itu kita akan melihat buah-buah dari doa-doa kita selama ini. Doa yang belum dikabul, doa yang kita pinta tapi belum terlihat tanda-tanda terijabahnya, akan kita lihat besok di sana. Nggak ada yang nyesel dari apa yang diikhtiarkan dalam doa. Siapapun yang berdoa, dia akan dapati doa-doanya. Disegerakan di dunia, diganti yang lebih baik. Entah di dunia atau diganti yang lebih baik di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kelamaan menunggu kabar baik dari Allah. Allah nggak mungkin ngasih kecuali di waktu yang tepat. Allah nggak mungkin memberi kecuali di waktu yang tepat. Dan Allah nggak mungkin membagi kecuali di waktu yang tepat. Allah pasti beri, Allah pasti bagi, Allah pasti kabulkan di waktu yang tepat. Kenapa sekarang belum? Boleh jadi kalau sekarang kita dikasih, sombongnya nggak ketulungan. Kadang kita masih miskin aja sombong. Kalau dikasih kaya tambah sombong. Allah yang paling tahu kapan waktunya, pada saat usia berapa nanti kita diijabah dari doa-doanya. Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah sebijak-bijaknya hakim. Jadi nggak mungkin keputusannya keliru. Nggak mungkin keputusan Allah itu salah. Yang ada kita yang salah dan keliru mengambil keputusan. Allah nggak mungkin. Allah maha bijak. Kalau Allah memberi, pasti di waktu terbaik.
Kalau Allah mau mengijabah doa-doa kita, pasti di waktu terbaik. Di waktu terbaik. Kitanya nih yang perlu untuk yakin sama Allah. Kembali ke ayat terakhir 87. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkan ke dalam api, demikian pula Samiri melempar mereka. Yang membuat mereka berbelok, mereka bilang sendiri apa? Kami harus bawa hartanya kaumnya Fir'aun. Emang begitu jemaah. Kaumnya Fir'aun itu kan bawa banyak harta tuh. Mereka ditenggelamkan, tapi kan hartanya kadang-kadang kan masih bisa mereka dapatkan. Harta kaumnya Fir'aun itulah yang mereka kejar-kejar, sehingga kadang membuat mereka berbelok enggan beriman. Jadi apa yang menyebabkan kita gagal meraih syurganya Allah? Di antaranya karena kita kadang terlena dengan dunia. Dunia itu melenakan. Kita harus punya pakem sendiri, atur jadwal, atur waktu. Waktu seperti pedang, kalau kita nggak memanfaatkan pedang itu dengan baik, nanti kitalah yang terhunus sama pedang itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah al-firdaus wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.